Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikunna jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Yang alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan dan mengizinkan kita untuk berkumpul kembali walaupun masih secara virtual. Namun alhamdulillah kita patut syukuri karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bersama-sama mengkaji salah satu ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab yang kita gunakan sebagai kitab panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Mudah-mudahan walaupun kita masih secara virtual belajarnya, tetap Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kepada kita istiqomah. Istiqomah di atas hidayah Islam, hidayah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, Allah yang maha perkasa, dan Allah yang maha mampu, segera Allah Subhanahu wa taala memalingkan dan mengangkat penyebaran virus COVID-19 yang masih menyebar di negeri kita ini. Kita berdoa senantiasa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nikmat sehat walafiat, nikmat perlindungan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyebaran wabah virus COVID-19 di negeri kita dengan segera insyaallah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita yakini bahwasannya tidaklah ada musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap muslim, melainkan pasti di baliknya ada hikmah yang baik, hikmah kebaikan yang bisa kita petik. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita mendapatkan dari musibah yang kita alami ini ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran yang senantiasa ada pada diri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Tidak lupa saya mengucapkan kepada seluruh ummahat, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amalan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan
mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh berkah tersebut di tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita jalan kemudahan untuk bisa istiqomah setelah bulan Ramadan, dengan kita dimudahkan di dalam beramal soleh dan Allah terima dalam bentuk amal ibadah kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita mudah untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah al-yauma. Pada ummahat saya ucapkan selamat datang di kesempatan muhadarah kita di kesempatan sore hari ini. Insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan sore hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya harapkan ummahat di rumah tidak ada yang lupa pelajarannya. Mudah-mudahan masih ingat semua. Kalaupun ada yang lupa, mudah-mudahan lupanya tidak banyak. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas sampai di pelajaran yang ke-27 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Oleh karena itulah, kepada umat sekalian, silahkan dipersiapkan kitab Durusul Lughahnya, tepatnya di pelajaran yang ke-27. Di pertemuan sebelumnya, sebelum libur yang cukup panjang, kita pun telah sama-sama sedikit membahas tentang percakapan yang penulis sampaikan di pelajaran yang ke-27 ini. Nah, secara garis besarnya, saya ingin sampaikan kepada umat sekalian, di dalam pelajaran ke-27 ini, insya Allah kita akan belajar kembali tentang penguasaan pembentukan fi'il mu'tal. Apa namanya? Pembentukan fi'il mu'tal. Yaitu fi'il yang punya penyakit atau fi'il yang berpenyakit. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya di pelajaran 26, dan saya sudah sampaikan muqaddimahnya kepada seluruh ummahat, bahwasannya kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada yang sahih, sehat, ada yang mu'tal, berpenyakit. Yang dimaksud dengan fi'il berpenyakit itu adalah setiap fi'il yang di salah satu dari 3 hurufnya, fa'ala, ada huruf berpenyakit. Yang dimaksud dengan huruf berpenyakit itu adalah alif, waw, dan ya. Sehingga pastikan kepada umat sekalian, kalau mendapatkan di antara fi'il salah satu hurufnya ada alif, ada waw, atau ya, baik penyakit ini ada di awal huruf, atau di tengah huruf, atau di akhir huruf, pastikan berarti nama fi'il itu adalah fi'il mu'tal. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyelesaikan satu fi'il mu'tal yang pertama, yaitu adalah fi'il mu'tal fa'i, atau yang dikenal dengan apa? Fi'il misal. Namanya fi'il misal. Itu fi'il yang huruf penyakitnya ada di awal. Contohnya apa? Wajada. Fi'il mudhari'nya yajidu. Amarnya jid. Wasola, yasilu, sil. Wasola, mu'tal. Kenapa? Karena huruf depannya ada penyakitnya. Wasola. Kemudian kita juga belajar apa? Wado'a, yado'u, do', dan seterusnya. Sampai pada pembahasan fi'il misal dengan beberapa bab-babnya. Nah, insyaallah ta'ala di pelajaran 27 ini kita akan membahas fi'il mu'tal yang kedua, yaitu adalah fi'il mu'tal aini. Dikenal dengan apa? Fi'il mu'tal ain. Atau biasa juga disebut dengan fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Hamzah maksud saya, ja, waw, fa, ajwaf namanya. Yaitu adalah fi'il yang huruf ilahnya ada di huruf kedua, atau dikenal dengan ain fi'il. Karena fa'ala
Berarti ain fi'il itu huruf kedua. Nah, insyaallah taala biiznillah dalam pelajaran 27 ini kita akan belajar tentang ini dia, penguasaan, pembentukan dan juga penggunaan di dalam kalimat fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf. Dan Masya Allah, ternyata pembahasan fi'il ajwaf ini menjadi pembahasan yang paling panjang yang ada di pelajaran 27 ini. Ketika saya membuat slide pelajaran 27 ini, sesuai dengan yang sudah saya dapatkan dalam video yang dibuat dari komunitas belajar.com, kemudian saya jadikan slide, jadi 41 slide yang paling banyak yang saya buat. Kalau di kitab kita, lihat aja halamannya paling banyak. Karena memang pembentukan fi'il ajwaf ini, Masya Allah, kalau disimpulkan ada 3 bentuk, dan dalam 3 bentuk ini, pembentukannya berbeda-beda. Dari bentuk modore ke amr, kemudian dari bentuk amr ke nahi. Sebagai kesimpulannya secara singkat, insya Allah, fi'il ajwaf sebagai contohnya, saya sebutkan kata soma. Kata apa? Soma. Ini biasanya kan saya sampaikan kalau di kelas di papan tulis langsung ya. Cuma saya ingin mempersingkat, nanti insya Allah dijelaskan juga dalam contoh-contoh latihan, nanti baru kalau ada perlu nanti akan saya sampaikan di papan tulis. Tapi sebelumnya hanya saya sampaikan mukadimah aja dulu ya, biar. Oke, contoh misal soma, artinya adalah berpuasa. Soma itu kalau ditulis so, alif, ma, begitu, ma, soma. Soma. Nah, soma ini berpuasa, artinya puasa, kemudian tengahnya ada alif. Berarti kalau ada alif, ini namanya fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf. Nah, soma ini nanti modorenya yasumu, sedang berpuasa. Amarnya sum, begitu. Amarnya apa? Sum. Nanti nahinya la tasum. Kalau ada lam tasum, begitu. Ini bentuk yang pertama. Nanti ada bentuk yang kedua dari fi'il ajwaf, bentuknya begini. Bentuk pada bab fa'ala yaf'ilu. Contoh, saro, artinya berjalan. Sama bentuknya kayak soma. Soma kan pakai alif, saro juga pakai alif, tapi mudorenya beda. Saro yasiru, bukan saro yasuru. Nanti amarnya jadi sir. Ketika ada lanahi, la tasir, begitu. Artinya nanti kita melihat bentuk yang sama pakai alif di tengahnya, tapi tak kalah dimodorekan bentuknya berbeda. Nah, makanya ini menjadi pembahasan yang panjang karena penulis menyampaikan satu persatu. Ini baru 2. Satu lagi yang ketiga, polanya begini. Misal nama. Sama pakai alif tengahnya dengan soma dan saro, tapi beda bentuk modorenya. Nama tidur artinya. Modorenya bukan yanumu, bukan yanimu, tapi yanamu. Karena masuk pada bab fa'ila yaf'alu. Begitu. Nama yanamu. Nanti amarnya nam. Adalah nahi la tanam. Begitu seterusnya. Nah, insya Allah ta'ala satu persatu nanti akan kita bahas sesuai dengan yang sudah akan disampaikan oleh penulis nanti dalam latihan-latihannya. Untuk membahas pembahasan fi'il mu'tal ain ini, seperti biasa, penulis akan awali dengan membaca konteks percakapan. Yang dalam percakapan ini akan banyak disinggung oleh penulis tentang penggunaan fi'il mu'tal ain. Dan alhamdulillah, kalau saya tidak salah dan mudah-mudahan Umar semua ingat, kita pernah juga membaca percakapan ini dan sudah kita sama-sama terjemahkan di pertemuan sebelumnya sebelum libur Lebaran. Oleh karena itulah, saya nanti akan baca sekali aja, kemudian saya persilahkan nanti kepada ummahat untuk membacanya, tapi tidak dua-dua ya, artinya satu, saya baca tidak secara berganti, saya tidak soal jawab begitu, tapi saya ingin ummahat yang baca biar mengingatkan, kemudian ummahat juga yang menterjemahkan, karena sudah pernah diterjemahkan. Kalau lupa, nanti saya kasih tahu, insyaallah ta'ala. Baik, silakan didengarkan dulu bacaannya. Istami'na jayyidan. Istami'na jayyidan. Dengarkan baik-baik. Hadihil qiraa'ah, bacaan ini. Hadal hiwar yaduru bainal mudarrisi wa Khalidin.
Percakapan ini berlangsung antara mudaris guru wa Khalidin dan Khalid wa Adnan dan seterusnya. Artinya berlangsung antara guru dan murid-muridnya. Berarti percakapan yang berlangsung di dalam kelas. Seperti apa percakapannya? Dengarkan baik-baik. Istami'u jayyidan. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu? Ji'tu amsi. Aja'a Ibrahimu ma'aka? La, lam yaji' ba'du. Sayaji'ul yawma aw ghadan insya'allahu. Azurtas safira. Zahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata dzakal yauma. Ya Adnanu, innaka ghibta usbu'aini. Fa aina kunta? Kuntu fil mustashfa. Kuntu maridun jiddan. Wallahi laqad kittu amutu. Wallahi ma'araftu dzalika. Lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustashfa. Kaifa haluka al-ana? La'allaka al-ana ahsanu. Alhamdulillahi ana al-ana ahsanu. Walakinnani la azalu do'ifan. Syafaqallahu shifaan kamilan. Ya Utsman. Afan, saya ulang. Syafaqallahu shifaan kamilan. Ya Utsman. Innaka taghibu kasiran. Ghibta yawmaini fi hadal usbu'i. Wa salasata ayyamin fil usbu'il madi. La yanbaghi li talibin an yaghiba kasiran. Lam agib salasata ayyamin fil usbu'il madi kama qulta. Innama ghibtu yawman wahidan faqat. La takdhib ya akhi. Innaka ghibta yawmas sabti wa yawmas thulatsa'i wa yawmal arbi'a'i. Ana asifun ya ustadu. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Kum ya Adam. Atanamu fil fasli. Ana asifun ya ustadu. Golabanin naumu li'annani ma nimtul barihata. Lima lam tanam. Kana bi suda'un syadidun falam anam bisababih. Yarinnul jarasu fayakumul mudarrisu. Ya ustadu, ana uridu an azurakal yawma ba'da salatil asri. Zurni gadan, fa inni mashgulunil yawma. Atau boleh, fa inni mashgulun al yawma. Inilah percakapan ya yang terjadi antara guru dan murid-muridnya yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya terjemahkan dan sudah pernah saya singgung beberapa fi'il mu'tal ain yang akan kita bahas di pelajaran 27 ini. Langsung saja saya persilakan kepada ummahat untuk membaca dan menerjemahkan. Afdal saya akan awali dari ummahat yang sudah ada di ruangan Zoom ini, yang ada di depan saya sesuai dengan absen yang ada di program ini. Tafadhol, saya persilakan pada Bu Ami, absen yang pertama. Ahlan wa sahlan Bu Ami. Kaifa halukil yaum? Hal anti bi khair? Alhamdulillah khair Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah. Tafadhali Bu Ami, iqra'i hadzal hiwar. Iqra'i minal awal min qawli al-mudarris huna. Tafadhal. Tafadhal. Qala mudarrisu. Nah, Mata ji'ta min juddata ya Khalidu. Hasan, Kapan terjemahkan. engkau datang dari Jeddah wahai Khalid?
Ulang sekali lagi. Qala Khalid. Maaf, sebentar, ulang lagi. Agak jauh dikit mic-nya, Bu. Apa tadi? Mata jita min juddata ya Khalidu. Ya, Kapan engkau datang dari Jeddah, wahai Khalid? betul. Mata jita, pelan-pelan ya. Perhatikan umat, jita itu artinya kamu datang. Nah, jita inilah nanti insya Allah akan kita bahas termasuk dari fi'il mu'tal ain. Asalnya ja'a yaji'u. Madinya jadi jita, kamu datang dari Jeddah wahai Khalid. Lanjut Bu Ami, tafadhol. Qala Khalid. Jitu amsi. Iya. Aku datang kemarin. Aku datang kemarin. Ahsan, lanjut. Istamiri. Qala al-mudarrisu aja'a Ibrahimu ma'aka? Apakah Ibrahim datang bersamamu? Masya Allah, mumtaz. Betul sekali. Aja'a, apakah Ibrahim datang? Ibrahimu sebagai fa'ilnya. Apakah Ibrahim datang bersamamu? Lanjut Bu Ami, istamiri. Qala Khalid la lam yaji ba'du. Ya. Tidak, dia tidak datang. Iya, sahih. Lihat, lam yaji, nih ya, bentuknya kok begini ya Ustadz? Asal ja'a yaji'u, nanti insya Allah akan kita bahas. Lam yaji, kamu apa? Lam yaji, dia tidak. Nih, tidaknya ini dari kata lam. Yaji, dia tidak datang ba'du. Sebelumnya, maksudnya apa? Dia belum datang. Jadi kalau ada fi'il madi ataupun mudhari yang dimasukkan lam, kemudian ada kata ba'du, ini menunjukkan arti belum, sama dengan lamma. La lam yaji ba'du. Tidak, dia belum datang. Terus sayaji'ul yauma au ghadan insyaallah. Saya ji'ul yauma aw ghadan insyaallah. Dia akan datang pada hari ini atau besok insyaallah. Mumtaz, bagus sekali. Dia akan datang, akannya itu dari kata sin di sini. Dia akan datang hari ini, au ghadan atau besok insyaallah. Istamiri, lanjutkan. Azur tas safir. Ya. Apakah engkau telah mendatangi duta besar? Betul, safir itu duta besar ya, orang yang bekerja di kedutaan. Betul, zurtas safir. Nah, zurta ini juga termasuk dari fi'il mu'tal ain atau fi'il ajwaf yang insyaallah akan kita bahas dari kata zara ya zuru. Azurta, apakah kamu telah mengunjungi duta besar? Lanjut Bu Ami, istamiri. Zahabtu ilal maktabati walam Ulang. Kariri khata fil qira'ah laisa maktabatihi maktabihi. Kariri. Zahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Sahih. Aku telah ke kantornya, tapi aku tidak menemukannya. Apa tadi? Aku telah pergi kemana? Aku sudah ke kantornya, masuk ke kantor dubes, tapi nggak ketemu. Ya pasti saya tidak menemuinya gitu ya. Iya betul, ya. Ya bahasanya bolehlah seperti itu ya. Aku udah ke kantornya tapi nggak nemu. Ya boleh nggak apa-apa. Ya itu kan tidak bertemu dengannya gitu ya. Iya, terjemah bebas ya boleh, nggak apa-apa. Walaupun bisa kita artikan aku telah pergi ke kantornya dan aku tidak mendapatkannya. Ya lanjut. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata zatal yauma. Aku mendengar bahwa dia tidak berada di kota Jeddah pada hari ini. Pada hari? Pada hari ini. Zaka. Pada hari itu. Iya, pada asan, pada hari itu. Karena ada kata zaka. Iya, kalau ini hada. Sahih Bu barakallahu fikum. Sami'tu aku mendengar annahu bahwasana dia hunya kembali ke safir masih lam yakun fi Jeddah, tidak ada di Jeddah. Yakun di sini bermakna wajada maujudun, artinya ada. Wujida lam yakun, dia tidak ada di Jeddah dzakal yaum pada hari itu. Istamiri, lanjutkan. Ya Adnan, innaka ghibta usbu aini fa aina kunta.
innaka gibta usbu'aini gitu. Innaka gibta usbu'aini fa aina kunta? Coba ulang. Yang adnan innaka gibta usbu'aini fa aina kunta? Jamil, jamil. Hai adab. Mm-mm. Sesungguhnya kamu sudah absen 2 minggu. Iya, Masa betul. saja kamu Fa aina kunta? Apa kunta? kamu kemana saja kamu? Iya, kemana saja kamu, betul. Karena di 2 minggu sini ya lalu. sahih. Karena di sini menunjukkan lampau ya. Kunta artinya di mana kamu dulu atau kamu kemarin tuh kemana aja. Kan di sini disebutkan innaka gibta. Nah, gibta ini bentuk fi'il ajwa, yang akan kita bahas. Goba, ya gibu, goib. Dari kata goba artinya nggak kelihatan, nggak hadir, absen. Sungguhnya kamu absen selama 2 minggu. Fa'aina kunta. Kamu selama itu kemana? Gitu maksudnya ya. Karena kunta ini menunjukkan madi. Bukan fa'aina anta, tapi fa'aina kunta. Karena kunta ini untuk menunjukkan waktu lampau. Lanjut Bu Ami, satu lagi. Istamiri. Tafadhali. Untuk fil mustasfa. Saya di rumah sakit. Iya. Untuk maridun jiddan. Saya sakit parah. Iya, waktu itu gitu ya, kan ada kuntu nih, lampau. Aku tatkala itu di rumah sakit gitu. Aku tatkala itu di rumah sakit dan tatkala itu aku sakit sekali gitu ya. Sangat sakit. Nah, sakit berat maksudnya. Ulang lagi. Coba. Untuk fil mustasfa. Waktu itu aku di rumah sakit. Untuk maridun jiddan. Waktu itu aku sakit sekali. Iya, betul. Wallahi laqad itu amutu. Iya. Demi Allah, sungguh hampir saja aku meninggal. Betul, sahih. Iya, betul, Bu. Wallah, udah wallahi. Ini ada banyak huruf taukid ya. Wallahi ini sumpah demi Allah. Laqad, sungguh benar-benar. Lamnya lam taukid, kodnya kod taukid. Dan sungguh aku benar-benar kitu hampir aja amutu mati. Nah, kitu ini sudah pernah kita pelajari dulu di pelajaran 15 jilid 2. Nanti kalau yang lupa bisa merujuk ke sana ya, murojaah. Kitu di sini kada sebagai fiilnya, tu'nya sebagai fa'ilnya, domir ana sebagai isim kada, amutu khobar jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in untuk fi mahalli nasbin untuk kata kada. Ya, dia khobarnya kada harus dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kitu amutu, aku hampir aja mati. Masya Allah Bu Ami, jazakillah khairan kasiran, mumtaz Bu Ami. Mumtaz. Iya, asanti. Selanjutnya, tafadhali saya minta Bu Antin. Ahlan wasalan Bu Antin. Bisa dihidupkan mic-nya Bu Antin? Udah, ya. Ya, alhamdulillah. Tafadhali Bu Antin, ikroi. Istamir. Lanjutkan bacaannya Bu Wasil Qiraah Ummu Ami. Wallahi ma'araftu dzalika. Ya. Lam yakulli ahadun innaka maridun wa innaka fil mustasfa. Jamil. Kaifa halukal ana? La'alakal ana ahsan. Jamil, jamil. Tarjih. Wallahi. Demi Allah, Mm. saya tidak mengetahui itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepadaku bahwasanya kamu sakit. Iya. Dan bahwa kamu di rumah sakit. Mumtaz, mumtaz. Bagaimana kabarmu sekarang? Ya. Mudah-mudahan kamu lebih baik. Asan, asan. Barakallahu fiik. Nah, perhatikan umat ya, bagus sekali terjemahan tadi. Wallahi, demi Allah, ma'araftu dzalika. Aku tidak tahu itu. Ma di sini masuk pada madi menunjukkan arti nafi. Penafian, peniadaan. Aku tidak tahu itu. Lam yakul. Nah, ini pembahasan kita nanti nih. Qala yakulu adalah menjadi lam yakul gitu. Tidak ada yang mengatakan li kepadaku ahadun, seorang pun. Bukan wahidun tapi pakainya ahad. Karena kalau ahad itu seorang pun gak ada.
Tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku, innaka, kanya sebagai isim inna, sesungguhnya kamu maridun, khobar inna, sakit. Wa innaka fil mustashfa, dan sesungguhnya kamu berada di rumah sakit. Kaifa halukal an? Bagaimana kabarmu sekarang? La'allakal ana ahsanu. La'alla di sini bermakna doa, taroji, permohonan, semoga saja, mudah-mudahan atau semoga saja kamu sekarang lebih baik. Ahsan bentuk isim tafdil dari kata hasan. Barakallahu fiik, lanjut Bu Antin, istamiri. Alhamdulillah. Ana ahsan. Iya. Walakinani la azalu Do'ifan. do'ifan. Iya, sahih. Alhamdulillah, saya sekarang lebih baik. Iya. Akan tetapi saya masih lemah. Betul sekali, mumtaz. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Saya sekarang ahsan, sudah lebih baik. Walakinnani, akan tetapi saya la azalu, ini pembahasan kita di pertemuan sebelumnya ya, di pelajaran 26. Saya masih do'ifan, masih lemas. Nah, do'ifan ini sebagai khobar zala. Lanjut Bu Anti, Nasanti, Masya Allah. Istamiri. Syafakallahu syifaan kamilan. Iya. Ya Usmanu inaka taghibu kasiron. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan penyembuhan yang sempurna. Betul. Wahai Usman, sesungguhnya kamu banyak absen. Iya, betul. Nah. Terus? Kita yaumaini fi hazal usbu'i wa salasata ayyamin fil usbu'il madi. Jamin. Bagus. Kamu tidak hadir 2 hari minggu ini dan 3 hari di minggu lalu. Masya Allah. Nah, sahih. Terus. La yang bagi li tolibin an yagiba kasiron. Tidak sepatutnya bagi seorang pelajar tidak banyak absen. Betul. Tidak sepatutnya bagi seorang pelajar banyak absennya. Betul. Banyak absen. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Antin. Hasan. Perhatikan nomor ya. Syafaqallahu syifaan kamilan. Ini bentuk doa. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kak sebagai maf'ul bi. Syifaan kamilan. Nah, ini sebagai maf'ul mutlaknya. Kamilan sifatnya. Penyembuhan yang sempurna. Ya Utsman, wahai Utsman, innaka taghibu kasiran. Sesungguhnya kamu banyak absen. Ini bentuk mudorenya dari kata ghoba, yagibu, yang insya Allah juga akan kita bahas tentang fi'il ajwab. Kemudian dikatakan sama gurunya, gibta yaumaini, engkau absen 2 hari fi hadal usbu'i, pada minggu ini. Wa salasata ayamin fil usbu'il madi, dan 3 hari di minggu yang lalu. La yang bagi. Nah, la yang bagi ini tidak selayaknya, tidak sepatutnya. Nanti pakainya li. La yang bagi li tolibin gitu. Kalau Mat ingin buat bentuk uslub atau gaya bahasa, kamu nggak sepatutnya bagi kamu. La yang bagi laka kalau laki-laki. Perempuan, la yang bagi laki ya ukhti an, apa pakaiannya? Anta kuli kasiron. Yang kamu nggak layaknya makan banyak. Ya, misalnya contoh aja ya. La yang bagi li tolibin, ini maksudnya tidak sepatutnya bagi kamu an yaghiba kasiron. Banyak absennya. Lanjut Bu Antin, barakallahu fiik. Asanti istamil. Lam agib salasata ayamin fil usbu'il madi kama qulta. Innama ghibtu yauman wahidan faqat. Saya tidak absen 3 hari di minggu yang lalu. Kama qulta. Kama apa kama? Sebagaimana yang engkau katakan. Bagus sekali. Ahsan. Lam alifnya. Kata Utsman membela diri ya. Saya tidak absen 3 hari di minggu lalu kama qulta, sebagaimana yang engkau katakan. Lanjut, innama ghibtu yauman wahidan faqat. Sungguhnya saya hanya absen 1 hari saja. Iya, dia menyangkal ya. Sesungguhnya innama, nah di ma di sini namanya ma mulghah. Ma ini menjadikan inna, harusnya kan dia punya amalan nih. Kalau ada inna, mana isim innanya, mana khobar innanya?
Kalau inna bertemu dengan ma, maka inna di sini tidak lagi butuh isim dan khobarnya. Karena sudah dihilangkan tugasnya dengan ma ini. Namanya ma mulghah yang menjadikan inna tidak beramal. Innama sesungguhnya gitu yauman wahidan faqat. Aku tidak hadir hanya 1 hari aja. Lanjut Ibu, tafadhali Bu Antin. La takzib ya akhi, inaka ghibta yaumas sabti wa yaumas sulasai wa yaumal arbi'ai. Jamil, Hasan. Kamu jangan bohong ya saudaraku. Ya. Sesungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu, dan hari Selasa dan hari Rabu. Masya Allah, sahih. Ya, lihat gurunya sampai tahu ya, artinya catatannya lengkap. La takzib, jangan kamu bohong, jangan kamu berdusta, ya akhi, wahai saudaraku. Innaka ghibta, sungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu, wa yaumas sulasa, hari Selasa, wa yaumal arbi'a, dan hari Rabu. Satu lagi Bu Antin, tafadholi. Ana asifun ya ustazu, lan agiba fil mustaqbali insyaallah. Saya minta maaf wahai Ustadz, saya tidak akan absen lagi di waktu yang akan datang insya Allah. Masya Allah, bagus banget Bu Antin, mumtaz. Terjemahnya juga bagus, bacanya juga mumtaz. Barakallahu fiik Bu Antin, asanti. Ya, ana asif, kata Usman, saya mohon maaf ya Ustadz. Sama dengan kata afan ya, cuma bedanya kalau asif bentuk isim fa'il, kalau umat pakai perempuan, artinya umat yang mengatakan, jadi ana asifah ya Ustadz, begitu. Kalau afan enggak, ana afwan. Afwan, laki-laki perempuan sama, afwan. Tapi kalau umat pakai asif, maka berubah. Ana asifah. Tapi kalau laki-laki, ana asif, begitu. Saya minta maaf wahai Ustadz. Lan agiba fil mustaqbali. Saya tidak akan absen. Dan ini sudah kita pelajari, menjadikan mudhari menjadi fathah. Lan agiba. Aku tidak akan absen fil mustaqbali, di pekan yang akan datang atau di pertemuan berikutnya, insya Allah. Selanjutnya setelah Bu Antin, di absen ketiga di layar Zoom saya, Bu Kiki. Ahlan wa sahlan Bu Kiki, tafadholi iqra'i qaulal mudarris wasili qiraah Bu Antin. Tafadhol. Bismillah. Kum ya Adam atanamu fil fasli. Berdirilah wahai Adam. Bangunlah wahai Adam. Apakah kamu tidur di kelas? Iya. Ibu taunya bangun dari mana? Bangun, soalnya kan pertanyaannya apakah kamu tidur? Iya betul. Karena konteks pertanyaannya tidur. Betul sekali. Kalau kum itu bisa artinya berdiri, kum berdiri. Kalau misalnya dari duduk suruh berdiri. Tapi kalau konteksnya tidur seperti ini, tanam, berarti maksudnya kum bangunlah. Betul sekali, sahih. Kum ya Adam. Nah ini bentuk amar dari kata koma ya kumu, yang insya Allah juga nanti kita bahas dalam fi'il mu'tal ain ini. Kum, bangunlah wahai Adam. Atanamu fil fasli. Apakah kamu tidur di dalam kelas? Istamiri Bu Kiki, tafadholi. Ana asifun ya Ustaz. Ghalabanin naumu li'annani manimtul barihata. Nah. Maafkan saya ya Ustaz. Ya, saya minta maaf kalau saya minta maafkan saya ya Ustaz, betul? Langsung ghalabanin naum. Apa ini? Tidur mengalahkan saya. Iya. Atau saya gimana itu? Enaknya kalau dalam bahasa Indonesia. Benar sekali. Ghalaba itu mengalahkan ya. Naumu dia domah karena sebagai fa'il. Untuk umat semua perhatikan ya. Ghalaba betul artinya mengalahkan. Ini sebagai objeknya. Saya dikalahkan oleh tidur atau tidur mengalahkan saya. Nah, bentuk ungkapan ini ghalabanin naum adalah bentuk ungkapan yang diungkapkan oleh orang Arab kalau dia ketiduran. Jadi gitu. Jadi kalau ghalabanin naum, maaf ya Ustaz, saya ketiduran gitu. Paham Ibu maksudnya? Berarti kan dia udah nahan tuh, nggak mau tidur, tapi dikalahkan sama tidur. Bahasa kitanya apa? Ketiduran. Ya. Silakan, ulang lagi. Ghalabanin naum. Ghalabanin naumu, saya ketiduran karena
saya tidak tidur semalam. Betul. Li'anna ini karena saya manimtul bariha, tidak tidur tadi malam. Betul. Tadi malam aja, kemarin malam ya. Hasan. Istamil. 5 lam tanam. Kenapa kamu tidak tidur? Jamil. Karena bi sudaun syadidun. Falam anam bisa babihi. Ya, gimana pentonasinya terputus? Ulang lagi coba. Yang bagus bacanya. Ya. Kana bi sudaun syadidun. Falam anam bisa babi. Ulang. Kana bi sudaun syadidun. Falam anam bisa babihi. Jamil. Kemarin Bagus. karena apa bilangnya? Gimana ya? Coba. Kana bi sudaun syadidun. Kepala ya. Sakit kepala. Kemarin kepalaku sakit. Iya, begini ya. Kana ini maksudnya kana bentar untuk mas semua juga. Nah. Kana bi sudaun syadid. Sudah di sini sebagai isim kana. Bi-nya sebagai khobar kana, syadidun naatnya. Kana bi suda'in syadid. Maksudnya kemarin malam kan ya, kemarin aku ditimpa pusing yang sangat berat gitu. Kan bi ini bermakna apa? Tertimpa musibah. Kalau Mat bilang apa Ustaz? Bi suda'un syadid, bi su'alun artinya apa? Saya tertimpa batuk atau saya sedang mengalami batuk, saya sedang mengalami pusing. Boleh Ibu bilang, kemarin saya tertimpa pusing yang sangat berat. Atau boleh apa? Kemarin saya merasakan pusing yang sangat berat. Silakan Ibu, terjemahkan lagi. Kana bi suda'un syadid, bagaimana artinya? Kemarin kalau kayaknya aneh kalau saya bilang pusing berat gimana Ustaz? Boleh, pusing berat, boleh. Kemarin saya pusing berat. Iya, boleh. Sehingga saya tidak tidur karenanya. Betul. Ya betul. Ya, asanti barakallahu fik. Di sini diartikan apa? Kemarin saya pusing berat. Oleh karena itulah falam. Nah, ini Pak-nya sebagai Pak jawab. Dengan sebab itulah lam anam. Aku tidak bisa tidur bisa babihi dengan sebab itu. Nah, gimana tadi falam anam bisa babi? Ya, saya tidak bisa tidur, maka saya tidak bisa tidur. Maaf, ini fa-nya berarti lanjutan ya. Maka di sini, maka saya tidak bisa tidur dengan sebab itu atau dengan sebabnya. Nah, istamiri lanjutkan. Yarinnul jarosu fayakumul mudarrisu. Jamil. Bel berdering dan guru pun berdiri. Asal. Ya Ustaz, ana uridu an Ya Ustaz, ana uridu an azuraka al-yauma ba'da salatil asri. Jamil. Tarjim. Wahai Ustaz, ya Ustaz, saya ingin mengunjungimu hari ini setelah sholat asar. Jamil. Ahsan. Istamiri lanjutkan. Zurni ghadan fa inni mashghulun al-yauma. Jamil. Ahsan. Kunjungi saya besok Ya. karena hari ini saya sibuk. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Kiki. Ahsanti. Barakallahu fiik. Mumtaz. Anti mumtaz. Ahsan. Perhatikan di sini Ummahat. Ya Ustadz, wahai Ustadz, ana uridu an azuraka. Saya ingin mengunjungimu. Zaro yazuru, ini bentuk mudhari dari fi'il ajwaf. Zaro yazuru, azuro dia fathah karena ada an. Saya ingin mengunjungimu al-yauma hari ini ba'da salatil asar, setelah salat asar. Kemudian kata gurunya zurni, ini amarnya. Zaro yazuru, zur. Kunjungi saya dan besok. Ini sesungguhnya saya mashgulun. Kalau mahat, kalau sibuk berarti mashgulatun. Begitu ya. Mashgulun karena ini muzakkar. Sesungguhnya saya sibuk al-yauma pada hari ini.
Baik, inilah percakapan yang disampaikan oleh penulis di pelajaran yang ke-27 yang kita dapat lihat dalam percakapan ini banyak sekali contoh penggunaan fi'il ajwaf yang akan menjadi pembahasan kita di pelajaran 27 ini yang insya Allah akan kita banyak dapatkan pula di latihan-latihan setelah percakapan ini. Oleh karena itulah kita akan langsung memasuki latihan-latihan setelahnya. Silakan Ummahat dibuka pada latihan-latihan di pelajaran yang ke-27. Tamarin, latihan-latihan. Namun sebelumnya saya lupa, barangkali ada yang mau bertanya tentang percakapan tadi. Tafadholi, tafadholna, tafadhol, barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak, kita akan langsung masuk ke latihannya. Tanya Ustadz. Tafadholi Bu Yani. Kalau yang seperti Adam tertimpa sakit itu yang Nabi, ya. Kalau misalnya yang tertimpa itu perempuan atau laki-laki, perempuan atau itu B-nya tetap ya Ustaz? Berubah atau tetap itu B terus gitu? Sama B itu ke saya. Ya, B-nya itu apa? Ke saya. Kalau anti ngomong, ya, misalnya kita ingin gini ya, misalnya ada teman kita di hadapan kita, kita lihat kok kayaknya dia murung banget ya, nggak seperti biasanya. Kita ingin tanya apa? Kamu kenapa sih? Atau kamu ada apa sih? Begitu ya. Maka ungkapannya dalam bahasa Arab begini, maza biki, gitu. Maza biki, kamu kenapa? Begitu artinya apa sih yang menimpamu? Begitu. Maza biki, maza bika, begitu bilangnya. Nanti dia akan bilang, bi sudaun syadid. Aduh, saya lagi sakit pening banget ini, gitu ya. Maza biki, iya begitu nanti. Maza biki bi musibatun azimah. Misal apa? Saya lagi ada musibah yang besar, misalnya. Dan seterusnya. Begitu, paham Bu Yani? Paham ya? Iya, asal. Ustadz, kalau misalnya yang tadi lanjutin Bu Yani. Ya. Untuk yang apa tadi? Yang Nabi nih. Sudah syadidun. Nah, ya. Kalau misalnya kau bilang dia kemarin sakit kepala, ya. Pusing berat, dia kemarin pusing berat. Berarti ya. Karena misalnya perempuan, karena biha gitu ya? Sahih, Masya Allah, betul. Kalau kita yang bilang dia kemarin tuh pusing berat, kita bilang karena biha sudaun syadidun. Misal saya tanya ya, ke Ummahat misalnya, contohnya kita lagi di kelas, misalnya saya tanya ke salah satu teman Ummahat, misalnya Yani, misalnya, limadha gibti amsi, kenapa kamu kok nggak hadir kemarin? Kemudian temannya bilang, ya Ustadz, kana biha sudaun syadid, begitu ya. Ya Ustadz, dia itu kemarin tertimpa pusing yang sangat berat, seperti Bu Kiki bilang. Begitu ya Bu ya. Ya Ustadz. Iya, saya. Satu lagi Ustadz. Siapa? Fadal. Kalau yang ungkapan yang seperti ini itu berarti untuk sakit aja gitu ya? Sakit. Atau bisa yang lain? Musibah, patah hati dan sebagainya. Bisa juga. Bi, iya, karena bi itu menunjukkan apa? Ba sababiyah, sebab. Iya. Iya. Ya, bagaimana? Afwan. Barakallahu fiik. Nah, bagaimana Umar bilang, Afwan, ana di musibatun azimah yaum, misalnya ya. Aduh, maaf saya hari ini lagi tertimpa banyak musibah besar. Afwan, ana bi ini masalah apa? Bi amalun, saya sedang tertimpa banyak pekerjaan misalnya. Bi amalun kasir atau amalun kasiratun dan seterusnya. Jadi sebab ini bisa umum, tidak hanya sakit. Begitu ya, Bu Kiki ya? Ya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Nah, cukup sampai situ aja pertanyaannya? Tidak ada lagi yang lainnya? Cukup ya? Kalau cukup, kita bisa masuk ke latihannya. Kita akan awali ke tamrin al-awwal. Silakan dibuka ya. Tamarin, latihan-latihan, wa nabda minat tamrinil awwali. Kita akan awali dari latihan yang pertama. Tamrinun awal yata'allaq bil hiwar alladhi qara'nahu qabla qalilin.
Nah, pertanyaan pertama ini berkaitan dengan pemahaman kita terkait percakapan yang baru aja kita sama-sama baca. Alhamdulillah soalnya tidak banyak, hanya 4. Tapi pahami baik-baik ya soalnya seperti apa maknanya dan kemudian cari jawabannya di percakapan yang tadi telah sama-sama kita bahas. Ajib anil as'ilatil atiyah. Kata penulis, ajib jawablah anil as'ilatil atiyah. Dari soal-soal berikut ini. Tafadhali Bu Laila. Raqam 1. Ahlan wa sahlan Bu Laila. Bikhair insyaallah Bu Laila. Syagil mikrofon. Dihidupkan mikrofonnya. Nah, Ustaz. Nah. Iqra'i raqam 1. Fadhali. 1. Nah. Kam usbu'an ghaba Adnanu. Jamil. Ulang lagi coba bacanya lancar sedikit. Wahid. Kam usbu'an ghaba Adnanu. Hasan. Kam usbu'an ghaba Adnanu. Tarjimi awalan qabla an tujibi. Coba diterjemahkan dulu sebelum Ibu jawab. Kapan? Kam, mana kam? Nasiti? Kam. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya, 5 aja? Kenapa? Khotob. Kam, mana kam? Kasir jiddan. Kam yusta'mal fi al-Quran wal hadis wa kadzalika fi al-jumlah mufidah. Banyak banget kam ini digunakan di Al-Quran. Berapa? Sahih. Lihat nih kalau ada kam setelahnya jadi mansub sebagai tamyiz. Kam usbu'an. Artinya apa? Berapa minggu kamu tidak hadir, Adnan? Kamu? Kamu Hoib. Taunya kamu dari mana? Ada kamunya? Tidak. Hah? Berapa minggu tidak hadir, Adnan? Iya, berapa minggu Adnan tidak hadir. Nah, perhatikan di sini goba fi'il, fa'ilnya Adnan, bukan kamunya nggak ada. Langsung berapa minggu Adnan tidak hadir, begitu ya Bu Laila ya? Berapa minggu Adnan tidak hadir? Iya, jawabannya berapa Bu? Sesuai dengan konteks percakapan. Usbu'ain. 2 minggu. Sahih, usbu'ain. Kalau jawaban lengkapnya bagaimana? Coba Ibu terjemahkan dalam bahasa Arab. Adnan tidak hadir selama 2 minggu. Bagaimana bahasa Arabnya? Kaifa tu'abbirin hadhil jumlah bil lughatil arabiyyah? Tafadhali. Adnan ghaba usbu'ain. Ahsan, itu dia jawabannya. Adnan ghaba atau boleh ghaba Adnan usbu'aini. Ghaba Adnan usbu'aini. Sahih, Bu Laila. Begitu ya jawabnya ya. Nih, barakallahu fiik. Ahsan. Nanti kembalikan lagi Bu, bismillah. Saya bacakan lagi yang lain. Tafadhal Bu Miftahul Jannah. Ahlan wa sahlan Bu Miftah. Tafadhali iqra'i raqam isnan. Nah. Lima kana Adnanu ghaiban. Hasan, lima kana Adnanu ghaiban. Tarjimi awalan qabla jawab, fadhal. Mengapa kemarin atau tadi Adnan tidak masuk? Jamil. Kenapa tadi atau minggu lalu atau kemarin artinya lampau ya, Adnan tidak hadir atau ghaib. Tafadhali al-jawab. Kana maridun fil mustashfa. Kalau ada 5 harus pakai li'anna karena li'anna siapa? Li'annaka, li'annaki, li'annahu. Li'annahu. Nah, sahih. Li'annahu bagus. Terus li'annahu maridun fil mustashfa. Li'annahu maridun. Salah kalau li'annahu maridun. Nah, li'annahu maridun. Atau boleh tadi pakai kana dilanjutin. Gimana? Dilanjutin aja begini. Maaf nih. Li'annahu kana maridun fil mustashfa. Nah, itu dia. Lebih bagus begitu. Ya. Iya. Li'annahu karena kemarin pakai lagi. Li'annahu kana. Gimana coba ulang lagi?
Li'annahu kana maridun fil mustashfa. Iya, bukan maridun. Jadi apa? Maridun. Nah, maridon. Tahu kenapa sebabnya maridon? Khobar kana. Iya, karena khobar kana. Li'annahu kana, nanti kananya ini ada huwanya, kembali ke hu yang tadi. Li'annahu kana maridon fil mustashfa. Iya. Boleh dibaca kembali lagi, Bu? Jadi soal dan jawabannya, tafadholi. Soalnya dibaca lagi? Iya, dibaca dan jawabannya. Fadhal. Limakana Adnan ghaiban. Mengapa kemarin Adnan tidak masuk? Iya. Li'annahu kana maridun fil mustashfa. Karena sesungguhnya kemarin dia sakit berada di rumah sakit. Iya, sahih. Karena dia kemarin sakit di rumah sakit. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Miftah. Ahsanti. Begitu ya. Kalau ada kalau ada kata 5 pertanyaan, jawabannya li'anna, karena. Iya. Kalau ini singkat banget nih, li'annahu maridun. Sebagaimana tadi ya. Cukup Bu Miftah, barakallahu fiik. Saya persilakan yang lain dulu ya. Iya, Bu Yani. Tafadhali, Bu Yani. Ahlan wa sahlan. Iqra'i raqam salasah. Ya, ahlan bika Ustaz. Iya. Kam yauman ghaba Usmanu fil usbu'aini? Iya. Ghaba Usmanu khamsata yaumin. Ghaba Usmanu khamsata. Salah. Yaumin. Salah. Ingat adat ma'dud kalau udah lebih dari 2, 3 sampai 10, ma'dudnya harus bagaimana? Oh iya, harus itu ya, mengikuti ya. Gimana? Bukan. Tak tulis dulu ya. Jawaban Ibu begini kan? Coba ulang lagi jawaban Ibu sekali lagi, tak tulis nanti biar kelihatan. Silakan. Ghaba Usmanu khamsata yaumin. Ya, lihat nih, khamsata yaumin fi usbu'ain gitu ya, dalam 2 minggu. Fi usbu'ain. Ya, nah ini salah pada kata yaum di sini. Khamsa yaum. Sebentar ada pesan masuk, ada apa ini? 3. Iya. 5 hari atau 3 hari? Ini ada koreksi dari Bu Kiki masuk pesan di sini. Usbu'ain ini kan berarti dalam 2 minggu. Iya. 2 minggu kan minggu yang pertamanya itu 2 hari, terus minggu yang kemarinnya 3 hari, jadi kan 5 Ustaz, bukan? Iya, betul, jadi 5, sahih. Iya. Baik, 5 betul Ibu. Khamsah, sahih, khamsah. Cuma di sini perhatikan, Ibu masih ingat kaidah adat ma'dud angka 3 sampai 10. Ini kan ma'dudnya yaum nih. Iya. Masih ingat kata yaum ini kalau sudah angkanya 3 sampai 10 harus diapakan? Harus dijamakkan ya Ustaz. Dijamakkan. Itu dia, dijamakkan. Jadi bukan khamsata yaum. Yang betul apa? Jamaknya yaum apa Ustaz? Lupa. Jamaknya ayam. Oh, ayam, Mas. Iya, betul. Silakan dijawab. Tapi tetap majrur kan? Kenapa? Tetap majrur kan, Ustaz? Tetap majrur. Karena sebagai mudhof ilaih. Betul. Tetap majrur. Cuma dia ma'dudnya memang harus jamak. Karena ma'dud 3 sampai 10 memang kaidahnya dijamakkan. Ulang lagi silakan. Ghaba Usman. Ghaba Usman khamsata ayyamin. Iya, sahih. Ghaba Usman khamsata ayyamin fil usbu. Sahih. Fil usbu'aini. Iya, fil usbu'aini. Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Jangan. Ghaba khamsata ayyamin. Nah. Tafadhali raqam 4. Nomor 4. Selanjutnya tafadhali Bu Ami. Kembali ke Bu Ami, tafadhali raqam 4. Ustaz. 6. Bikin kalimat Ustaz. Kenapa Bu?
bikin kalimat. Yang 4. Raqam 4. Soal nomor 4. Soal raqam 4. Oh, nomor 4. Ya. 5 lam yanam Adam. Jamin. 5 Kenapa lam yanam. Adam? Kenapa? Artinya apa? 5 lam yanam Adam. Iya. Kenapa Adam tidak tidur? Hasan. Kenapa Adam tidak tidur? Al-jawab. Li'annahu kana bihi suda'un. Nih ya, li'annahu kana gimana coba ulang lagi? Li'annahu kana bihi suda'un. Masya Allah, sahih Ibu, bagus sekali. Li'annahu kana bihi suda'un. Masya Allah, sahih. Betul jawabannya. Li'annahu kana bihi. Nah, tadi itu yang ditanyakan sama Bu Yani. Karena yang ditimpa itu dia, maka bihi. Li'annahu kana bihi suda'un syadidun. Ya, terjemahkan artinya? Karena dia kemarin sakit kepala berat, pusing berat. Betul, Hasan. Karena dia kemarin tertimpa pusing yang sangat berat. Ya, barakallahu fiik Bu Ami Ahsanti. Jazakillah khairan katsiran. Iya, baik Ummahat, inilah ya contoh inilah soal-soal maksudnya berkaitan dengan percakapan yang kita baca. Kam usbu'an ghaba Adnan, berapa minggu Adnan tidak hadir? Ghaba Adnan usbu'ain, Adnan tidak hadir selama 2 minggu. 5 kana Adnan ghaiban, kenapa Adnan tidak hadir waktu itu? Jawabannya li'annahu kana maridon. Itu yang lebih bagus ya, jawaban tadi disampaikan sama Bu Miftah. Li'annahu kana maridon, karena dia saat itu sakit. Kam yauman ghaba Utsman fil usbu'ain, berapa hari Utsman tidak hadir dalam 2 minggu? Jawabannya bukan 3 ya, tapi 5 sesuai dengan jawabannya Bu Yani. Karena 3 tambah 2 betul 5. Jadi bilangnya ghaba Utsmanu khamsata ayamin. Jangan lupa ayamnya dijamakkan karena ada 3 sampai 10 ma'dudnya wajib jamak. Ghaba Utsman khamsata ayamin fil usbu'ain. Utsman tidak hadir di 2 minggu selama 5 hari. 5 lam yanam Adam, kenapa Adam tidak tidur? Jawabannya li'annahu kana bihi. Pakai kana lagi, karena lampau. Karena dia saat itu tertimpa suda'un syadid, pusing kepala yang berat. Baik Ummahat, ini adalah soal berkaitan dengan percakapan. Singkat saja, karena insya Allah masih ada lagi soal yang sangat banyak yang akan disampaikan penulis setelah ini. Nah, soal-soal berikutnya adalah soal-soal berkaitan dengan kaidah fi'il mu'tal ain yang akan menjadi pembahasan kita di pelajaran yang ke-27 ini. Silakan Ummahat semua dibuka di latihan yang kedua. Baik, sekarang penulis akan menyampaikan kepada kita kaidah fi'il mu'tal ain pada bab yang pertama. Baik, saya ingatkan kepada Ummahat semua bahwasannya fi'il itu memiliki 6 bab. Batu kali mana bisa turun sini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ulu yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Itu babnya ada 6. Nah, di sini penulis ingin menyampaikan pada kita, lihat hadihi amsilatun lil fi'ali. Ini adalah, kata penulis, amsilatun, contoh-contoh, lil fi'li, untuk fi'il mu'talil aini, mu'tal ain. Maksudnya apa? Contoh fi'il yang huruf ainnya, fa'ala, ini ain hurufnya nih, ada huruf ilahnya, berpenyakit. Saya ulang lagi, ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal ain. Fi'il yang huruf ainnya terdapat huruf penyakit. Atau dikenal juga dengan apa namanya? Fi'il ajwaf. Yang sudah pernah saya sampaikan di pelajaran 26. Namanya fi'il apa? Ajwaf. Nah, fi'il ajwaf yang perlu disampaikan, lihat di sini ada 3 bab. Nih, yang sering terjadi ada 3 bab. Walaupun memang secara asalnya itu ada 4.
Hanya saja menulis menyampaikan 3 bab karena memang 3 bab inilah yang sering ada atau yang sering kita gunakan dalam kalimat. Bab yang keempat itu, bab fa'ulu yaf'ulu, hanya terbatas saja. Yaitu biasanya digunakan pada kata tola yatulu. Itu babnya masuk pada fa'ulu yaf'ulu. Selain itu, sisanya masuk pada 3 bab yang menjadi pembahasan kita di pelajaran ini. Lihat kata penulis, fi'il mu'tal-ain ada 3 bab, a, ba, dan jim. Bab yang pertama bisa ditulis ya di dalam sini dalam kurung fa'ala yaf'ulu. Ini bab yang pertama. Contohnya qala yaqulu. Jadi kalau mau dibilang fa'ala yaqulu qala, ini alifnya jadi waw. Qawala gitu. Yaqulu. Paham ya? Tak tulis di papan tulis dan sedikit ya. Begini. Perhatikan ya. Namanya fi'il al-mu'tal al-ain. Atau dikenal juga dengan apa? Al-fi'lu al-ajwaf. Dikenal dengan apa? Fi'il ajwaf. Al-fi'lu al-ajwaf. Kata penulis, fi'il ajwaf ini hanya ada 3 bab. Walaupun secara asalnya ada 4, tapi yang keempat itu jarang. Maka cukup 3 aja. Bab yang pertama pada fi'il ajwaf itu terjadi pada bab fa'ala. Begini nih. Yaf'ulu. Batu. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Contohnya tadi kata penulis kola. Lihat nih, kola. Ko, gini. La. Kalau mat lihat, kola ini ada 3 huruf. Ko, fa-nya. Alif sebagai huruf ilahnya. Sebagai ainnya. Kemudian la-nya sebagai lam fiilnya. Makanya dinamakan sebagai mu'tal ain. Karena memang huruf ilahnya, penyakitnya ada di huruf ain. Fa'ala qala. Kemudian takala dijadikan yaf'ulu, maka nanti alifnya jadi waw. Qala tambahin ya, begitu kan? Qala yaqulu, begitu. Yaqulu. Fa'ala yaqulu. Asalnya gini sebetulnya. Qawala fa'ala yaqulu. Jadinya apa? Yaqulu. Itu asalnya begitu. Cuma karena sulit diucapkan, maka diubah wawunya, domahnya maksudnya menjadi di yaqulu. Kemudian wawunya jadi alif. Qala yaqulu. Begitu ya. Asalnya gini. Qawala yaqulu. Tapi biar gampang langsung aja diginikan. Qala yaqulu fa'ala yaf'ulu. Contoh yang masuk pada bab ini banyak sekali. Soma, berpuasa. Apa mudhari'nya? Yasumu. Kemudian apa lagi? Nanti kita akan lihat kana, yakunu, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat contohnya di contoh dari penulis. Yang kedua, yang sering terjadi pada fi'il ajwaf adalah fi'il yang masuk pada bab fa'ila. Jangan ini dulu, yang 2. Fa'ala yaf'ilu. Batu kali masuk bab 2. Nih bab 2 nih pada fi'il ajwaf. Contohnya fi'il ajwaf yang masuk pada bab ini saro. Lihat nih bentuknya sama dengan di atas. Saya hapus dulu ini biar disingkat. Saro. Kalau mat lihat sama ya. Kola saro. Nggak ada bedanya. Sa alif ro. Ko alif la. Tapi babnya beda.
Kalau kola masuk pada yaf'ulu sehingga dibacanya yakulu, saro masuknya yaf'ilu, jadi kita nggak bilang yasuru. Karena masuknya yaf'ilu, maka jadi yasiru. Terus Ustadz, kalau kita mudah taunya ini masuknya yaf'ulu atau yaf'ilu dari mana? Ya dari kita sering apa? Mendapatkan fil-fil ajwaf. Kalau kita sering mendapatkannya, maka insya Allah dan kita praktekkan dan kita sering membaca, kita akan langsung bisa membedakan mana yang masuk pada yaf'ulu atau yaf'ilu. Atau mudahnya apa? Lihat pada masdarnya. Qala yaqulu, masdarnya qaulan, pakai waw, qaulan. Kalau saro yasiru, berjalan di malam hari. Saro yasiru. Kalau masya yamsi, berjalan. Saro yasiru, berjalan malam hari. Nanti masdarnya sayran. Begitu. Kelihatan pakainya? Iya, sayr. Qaulan sayran. Dan contoh ini banyak. Seperti tadi, goba. Goba itu artinya nggak kelihatan. Jadi goib. Makhluk goib. Goba. Nanti modolenya bukan yagubu, tapi yagibu. Kenapa yagibu? Karena masdarnya kita tahu goib. Goib itu satu yang tidak tampak. Goib. Goib ini masdarnya. Goiban. Lihat karena masdarnya pakai ya, maka mudorenya masuk pada bab yaf'ilu. Begitu, mah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, fi'il ajwaf masuk pada bab fa'ila yaf'alu. Udah cukup ini aja yang umat hafalkan. Yang lainnya tidak ada, hanya satu aja yang fa'ila fa'ulu yaf'ulu, itu sedikit sekali. Fa'ila yaf'alu. Karena dia fa'ila, lihat nih, karena dia fa'ila, saya hapus satu aja pakainya. Contohnya sama nih dengan di atas. Contohnya khofa. Khofa itu artinya takut. Khofa. Nih, takut. Tapi tidak kita bilang modorenya yakhufu atau yakhifu. Tidak. Karena babnya dia fa'ila, berarti asalnya khawifa. Begitu. Kalau dijadikan waw ya. Khawifa. Yakhwafu. Kan begitu ya. Khawifa, yakhwafu. Maka nanti jadi seperti ini. Khofa. Tetap di atas ya khofu. Nah, masdarnya sama khauf. Seperti apa? Qaulan, khaufan. Takut artinya. Khaufa ya khaufu. Bukan khaufa ya khifu. Bukan khaufa ya khufu, tapi khaufa ya khaufu. Nanti nama habis ya. Nama, kalau nama begini, tidur. Apa mudorenya? Kita tahu dulu babnya. Oh, dia babnya masuk bab 3 yang fa'ila yaf'alu, bab 4 ya. Oh, berarti kita jadikan bukan yanumu atau yanimu, tapi apa? Yanamu. Apa masdarnya? Naum. Naumun atau boleh nauman. Begitu. Nah, di sini perlu yang menyampaikan pada kita tentang bab yang ada pada fi'il ajwaf. Sampaikan ya, Pak ini. Fi'il ajwaf kebanyakan hanya ada disimpulkan dengan 3 bab. Kalau tidak umat pakai yang yakulu, soma, yasumu, atau bab 2 saro, yasiru, goba, yaghibu, atau masuk bab 3 khofa, yakhofu, namanya namu, dan tentunya itu semua ditentukan oleh kita kalau kita sudah tahu fi'il itu masuk pada bab apa, tentunya sesuai dengan penguasaan kita terhadap fi'il ajwaf. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kembali contoh dari penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita lihat contoh dari penulis dari 3 bab ini yang bisa umat lihat di kitabnya masing-masing. Nih, nanti ada contohnya juga dalam penggunaan dalam kalimat. Ini baru apa? Pengenalan dari penulis. Lihat, fi'il mu'tal ada 3. Bab yang pertama contoh-contohnya apa aja? Bisa kita lihat di sini. Qala yaqulu, artinya berkata.
Kana yakunu. Artinya ini nggak bisa diartikan, tergantung konteksnya. Bisa maksudnya sebagai fi'il nakis, lampau, atau bisa artinya yakunu, artinya wajada yajudu. Artinya mendapatkan, tapi ini wujida, bentuknya bentuk majhul. Artinya ada, terdapat. Karena itu bisa artinya apa? Ada dan seterusnya. Karena ini nggak bisa diterjemahkan, tergantung konteksnya. Zara yazuru. Artinya berkunjung. Masuk pada bab pertama. Qoma yakumu. Masuk pada bab pertama. Artinya berdiri atau bangun. Tergantung konteks. Dhaqa yaduqu. Dhaqa pakai dha ya. Yang ujung lidah kita disentuhkan ke gigi bagian atas. Dhaqa yaduqu. Artinya merasakan, mencicipi, merasakan atau apa? Menyicipi sesuatu. Dhaqa dzauq. Tafa yatufu, mengelilingi. Tawaf, ada kata tawaf. Dara yaduru, berputar. Dara yaduru, berputar. Taba yatubu, artinya bertaubat. Bala yabulu, cing atau bala. Ini artinya ya, buah air kecil. Kemudian masuk pada bab selanjutnya, bab 2, fa'ala yafilu ja'a, lihat bentuknya yaji'u, datang. Ba'a yabi'u, artinya menjual. Sara yasiru, berjalan di malam hari. Asya ya'ishu, hidup atau kehidupan. Makanya ada namanya ma'isyah. Dari bentuk apa? Masdar mimi. Asya ya'ishu, hidup. Kala yakitu, menakar atau menimbang. Wa idza awazanuhum, dalam surat Al-Mutaffifin. Kemudian boleh menyampaikan bab yang keempat ini. Ada fi'il mu'tal lain. Nama yang tidur. Khofa ya khofu, artinya takut. Kada ya kadu, artinya hampir. Zala ya zalu. Ini yang pernah kita bahas ya. Zala ya zalu artinya masih atau Baik, ini adalah contoh dari fi'il mu'tal lain. Ini berdasarkan 3 bagian. Ustaz, suaranya hilang. Afwan Ustaz. Afwan. Suaranya hilang Ustaz. Kenapa Bu? Ustaz, suaranya nggak ada. Nggak ada. Coba tes 1, 2. Ada nggak? Ada jelas Ustaz, sudah. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, setelah ini Pri menyampaikan pada kita latihan-latihan untuk menjelaskan seluruh bab ini. Nah, Pri akan menyampaikan dulu pada kita bab yang pertama dengan latihan yang sangat banyak. Nah, kita akan masuk pada latihan 3. Latihan 3 adalah pembentukan fi'il mu'tal ain untuk bab yang pertama. Terus sampai latihan selanjutnya. Sampai sudah paham, baru kemudian Pri menyampaikan latihan berkaitan bab 2. Langsung ke bab yang keempat. Seterusnya ya. Kita akan lihat sekarang di latihan yang ketiga. Bisa umat lihat. Ta'ammal mayali, kata penulis. Ta'ammal itu artinya perhatikan. Mayali yang berikut ini. Nah, penulis menyampaikan pada kita contoh tasrif dari fi'il ajwaf pada bab pertama. Contoh. Hamid berarti sama dengan huwa. Hamid qala. Hamid telah berkata. At-tullabu qalu. Para pelajar mereka telah berkata. Aminah qalat. Aminah telah berkata. Lihat tambahin apa? Tak ta'nis. At-talibatu kulna.
Lihat ini pastikan. Karena qala yaqulu masuk pada bab pertama, maka madinya kulna. Ininya domah. Anta kulta. Antum kultum. Anti kulti. Antunna kultunna. Ana kultu. Pakai kok ya. Jangan sampai pakai kak. Kalau pakai kak kultu aku makan. Kultu nahnu kulna. Kami berkata. Nah, lihat nih bentuk tasrifnya. Ini contohnya, bisa umahat latih di rumah. Langsung aja, saya ingin coba umahat nih. Sandarkan nih, asnid, koma, zaro, dan kana. Coba sekarang ingin dengar saya dari umahat semua. Coba umahat sandarkan koma, zaro, dan kana ilal domairi kepada domir-domir kama fitamrini sabik. Sebagaimana disebutkan di latihan sebelumnya. Materi sajian sebelumnya ya. Ini kan gini latihannya. Mana tadi? Nih. Hamid kola, tulab kolu, Aminah kolat, tolibat kulna. Begitu. Nah sekarang coba umahat. Sandarkan kata ini koma, zaro, dan kana seperti contoh yang diberikan penulis kepada domir ya. Pada domir bagaimana contoh berikan. Saya berikan contoh. Misal koma. Saya bilang Hamid koma. Kemudian jamaknya tulab atulab komu. Kemudian Aminah komat. Kemudian pindah ke jamak atolibatu kumna. Kemudian pindah ke anta kumta. Dan seterusnya. Coba saya minta dari koma. Silakan ditasrif sesuai dengan yang diberikan oleh penulis di dalam contoh di latihan sebelumnya. Tafadhol. Selanjutnya Bu Antin. Nah, fadholi Bu Antin. Ayo Bu, ikuti dengan contoh. Hamid koma, terus tulab komu, sampai ke nahnu. Fadholi. Hamidun koma. Jamil, terus. Tulab komu. Ya. Aminatu komat. Jamil. At-tolibatu kumna. Jamil. Anta kumta. Hasan. Antuk kumtum. Jamil. Kumti. Jamil. Antuna kumtunna. Jamil. Anna kumtu. Jamil. Nahnu kumna. Masya Allah. Barakallahu fiik. Asanti mumtaz. Selanjutnya Bu Miftahul Jannah. Silakan Bu Miftah zaro. Buat seperti tadi. Hamid zaro. Sampai nahnu. Fadholi. Hamid zaro. Jamil. At-tullabu zaru. Jamil. Aminah zarat. Jamil. At-talibatu zurna. Jamil. Anta zurta. Jamil. Antum zurtum. Jamil. Anti zurti. Jamil. Antunna zurtunna. Jamil. Ana zurtu. Hasan. Nahnu zurna. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Miftah. Bu Yani coba sekarang kana. Fadholi. Hamidun kana. Iya, bagus. At-tulabu kanu. Iya, Hasan. Aminatu kanat. Jamil. At-tolibatu kunna. Jamil. Anta kunta. Hasan. Antum kuntum. Iya. Anti kunti. Jamil. Antuna kuntunna. Jamil. Ana kuntu. Jamil. Nahnu kunna. Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba sekarang Bu Kiki soma. Ana Ustaz. Ya Ibu. Soma. Berpuasa. Hamidun soma. Terus. Oh, Hamidun soma. Ya. At-tullabu somu. Jamil. Aminatu somat. Iya, Jamil. At-talibatu sumna. Iya, sumna. Pendek nanya ya. Sumna. Terus. Anta
Qumta. Ahsan. Antum sumtum. Jamil. Anti sumti. Jamil. Antunna sumtunna. Jamil. Ana sumtu. Ahsan. Nahnu sumna. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz. Selanjutnya coba Bu Ami. Coba Ibu, silakan tasrif ya. Kata dzaqo, yang merasakan tadi, menyicipi. Dzaqo. Ya, hamidun dzaqo, silakan. Hamidun dzaqo. Jamil. At-tullabu dzaqu. Ya. Al-aminatu dzaqot. Jamil. At-talibatu dzaqna. Anta dzaqta. Bukan. Kok zakta? Bukan. Zukta. Dzukta. Anta dzukta. Antum zuktum. Jamil. Anti zukti. Jamil. Antunna zuktunna. Jamil. Ana zuktu. Ya. Nahnu zukna. Iya, itu dia. Barakallahu fiik. Nah, ini Ummahat ya, contoh kita sudah mendapatkan bagaimana cara kita mentasrif fi'il madhi dari fi'il ajwaf atau fi'il mu'tal ain. Pada bab yang pertama. Koma nanti kalau sudah bertemu dengan domir jadi kumna. Yang domirnya bersambung ya. Kumna. Kumta. Kumtum. Begitu. Tidak kita bilang koma jadi komna. Komta. Bukan. Tapi dommah. Kenapa dommah? Karena babnya fa'ala yaf'ulu. Koma yakumu jadi kumna. Kumta. Zarot. Zurna. Zurta. Gitu ya. Kana jadi kunta. Kunti. Kuntum. Dan seterusnya. Baik, ini adalah contoh dari kita mentasrif bentuk fi'il ajwah pada bab yang pertama. Karena waktu kita sudah menunjukkan waktu jam 5:30, maka pembahasan kita sampai sini dulu. Ada PR untuk Ummahat. Di latihan yang kelima, nanti jawabannya di-share ke saya lewat Japri. Soal yang kelima ini, saya ingin minta pada Ummahat, kalau soalnya kan Iqra' mayali. Karena waktu kita sudah habis, saya nggak cukup untuk langsung membaca Ummahat. Maka saya minta diberikan harokat dari percakapan ini, kemudian diterjemahkan dan berikan garis bawah pada fi'il ajwaf yang disebutkan dalam kalimat ini. Mana sih fi'il ajwafnya? Kemudian asal katanya dari kata apa, gitu ya. Misal, saya berikan contoh nih. Satu aja. Zurnal mudarrisal jadida al-barihata. Begitu ya. Saya artikan di bawahnya, zurna, kami telah mengunjungi guru baru al-barihata pada malam ini. Kemudian saya garis bawahi kata zurna karena ini yang sebagai fi'il mu'tal. Kemudian tulis zurna itu dari kata zaro, kemudian yazuru, gitu ya. Zaro yazuru zauron. Zurna artinya kami mengunjungi. Ini jelek nih tulisannya. Ya gitu ya. Susah tulisan di laptop. Ya, begitu. Paham ya maksudnya? PR-nya? Jadi pahami? Paham Ustaz. Paham ya? Ya, barakallahu fikum. Iya, silakan dikerjakan dulu seperti tadi saya sampaikan. Diberikan harokat sempurna, diterjemahkan, kemudian digaris bawahi dari kata-kata yang ada dalam kalimat. Mana yang termaksud dari fi'il ajwaf. Kemudian berikan tadi seperti saya sampaikan zaro ya zuru, ya, kemudian ziaratan artinya mengunjungi, zurna artinya apa? Kami mengunjungi. Begitu ya. Silakan dikumpulkan nanti di Japri ke saya. Insyaallah taala di pekan depan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa melanjutkan kembali. Yang mudah-mudahan kita berdoa pada Allah segera mengangkat ya penyebaran COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan dengan segera kita bisa kembali belajar normal kembali sebagaimana sebelum adanya pandemi ini. Dan mudah-mudahan saya berdoa pada Allah, umat walaupun dalam keadaan seperti ini ya, kita belajar masih dalam bentuk virtual, tidak menjadikan Ummahat surut semangatnya dalam belajar bahasa Arab ataupun dalam belajar ilmu agama yang
lainnya. Karena saya ingin ingatkan buat diri saya pribadi dan kepada ummahat, belajarnya atau bentuk proses kita dalam belajar menuntut ilmu agama itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya mengatakan, tapi yang mengatakan ini adalah para ulama. Contohnya, umat bisa lihat dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Karena beliau menyampaikan hilyah itu artinya perhiasan penuntut ilmu. Perhiasan yang harus dengannya, penuntut ilmu itu berhias dengannya. Beliau menyampaikan perkara yang paling penting sekali yang pertama. Kata beliau apa? Innal ilma ibadatun. Hendaklah yang harus diketahui penuntut ilmu kalau dia sedang belajar, pahami dan yakini bahwasannya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bal huwa aslul usul lihadil hilyah, kata beliau, bisa dibaca dalam buku tersebut. Bahkan dia merupakan pokok pertama yang hendaklah diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Karena dia adalah ibadah, maka kegiatan kita insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan pada kita perintah untuk kita menuntut ilmu agama. Bahkan Allah menyandingkan menuntut ilmu agama dengan apa? Perkara perintah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi ibadah sunnah yang lainnya. Tentunya kita akan dapatkan pahala dari Allah kalau kita beribadah dengan ikhlas. Nah, ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada 4 dan perlu dicatat. Yang pertama apa? Agar kita tahu kita niatnya ikhlas nggak sih dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kalau kita sedang menuntut ilmu, maka ingat selalu bahwasannya datangnya saya atau prosesnya saya dalam belajar ini adalah semata-mata imtisalun li amrillahi wa amrin nabi SAW. Untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Allah yang memerintahkan saya untuk menuntut ilmu agama. Rasul yang memerintahkan saya untuk menuntut ilmu agama. Makanya saya belajar. Yang kedua dan ketiga, niatkan kalau menuntut ilmu menghilangkan ketidaktahuan pada diri kita. Dan kita niatkan kita kalau tahu kita ingin mengajarkan orang lain. Ini sesuai dengan perkataan Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana niat yang ikhlas itu wahai Aba Abdillah? Kata beliau apa? Wadzalika ananwiya talibul ilmi raf'a jahli an nafsi wa an ghairi. Ingat selalu, saya belajar ini, misal contohnya nih, sekarang kita mau belajar bahasa Arab. Saya tahu ingin belajar bahasa Arab penting banget buat saya, karena saya nggak mungkin bisa paham Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya kalau saya nggak paham belajar bahasa Arab. Kalau saya nggak belajar bahasa Arab. Maka saya ingin belajar bahasa Arab biar saya tahu, biar saya bisa paham. Maka saya ingin menghilangkan ketidaktahuan pada diri saya. Kemudian usahakan saya ingin ajarkan nanti setelahnya kepada orang lain, khususnya pada keluarga saya dan orang terdekat saya, agar mereka juga tahu tentang ilmu tersebut. Apapun ilmu yang umat pelajari. Umat lihat ada layar atau kajian, misalnya tata cara sifat sholat Nabi. Umat tahu, saya belum tahu nih sholat Nabi bagaimana. Numpang ada kajian nih, saya mau hadir, saya ingin dapatkan itu biar saya bisa sholat sebagaimana Nabi SAW sholat, dan seterusnya. Itu niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat adalah, kalau ilmu yang kita pelajari berupa amalan, dan kita tahu tentang amal tersebut, maka kita amalkan ilmu tersebut. Barang siapa yang ketika dia menuntut ilmu menghadirkan 4 ini, dia menjalankan perintah Allah, mencoba untuk menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya, menghilangkan lawan pada diri orang lain, dan mengamalkan ilmu tersebut, maka kata Imam Ahmad, talibul ilmi la ya'diluhu syai'un. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada bandingannya dengan pahala sunnah apapun. Bahkan mengalahkan pahala salat malam sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat malam, kata beliau. Bukan artinya penuntut ilmu enggak salat malam. Untuk menunjukkan apa? Bahwasannya betapa besarnya pahala yang kita dapatkan kalau kita menuntut ilmu agama, kan itu bagian dari ibadah. Dan saya senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan umat sekalian senantiasa diberikan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu amalan kebaikan yang memberatkan amalan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dan saya tutup dengan sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan patah semangat, insya Allah musibah itu tidak akan lama Allah berikan pada hambanya. Biiznillah, dengan segera Allah akan angkat
Bismillah kita akan kembali bisa belajar secara langsung dengan izin Allah. Allah yang maha perkasa dan maha mampu menghilangkan musibah yang ada pada hambanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.